Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Balai Rong Anak Nagari dalam rangka rapat Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pasaman, dan tak lupa pula salawat berakai salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bupati, kemudian Bapak-Bapak dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Bapak Kapolres Pasaman, kemudian Bapak Kasdim, selanjutnya yang mewakili dari Bapak Kajari, dan juga pada siang hari ini kita undang dari Badan Intelijen Daerah, yaitu Bapak Anton Silaid. Kalau di Pasaman namanya Pak Anton, Pak, tapi nanti beliau pulang pindah ke Jawa, kita tidak tahu lagi siapa lagi namanya. Ini dari BIN, kebetulan untuk kita Pasaman dan Pasaman Barat ini di bawah koordinasi Bapak Anton Silaid. Beliau berasal dari Polri dengan jabatan dengan pangkat Kompol, dan ini baru pertama sekali kita rapat di tahun 2013 dihadiri oleh BIN. Namun kondisi ini bisa aja dikumpulir atau dipolitisir oleh oknum tertentu untuk menyudutkan kegiatan dari pemerintahan. Ini yang kami rasa cukup rawan juga, salah satu kerawanan di bidang politik. Yang kedua, masalah peraturan KPU nomor 15 tentang penertiban alat peraga kampanye. Di sini memang masih banyak alat-alat peraga kampanye yang ditetapkan zona berdorong, namun dalam penertibannya sampai saat ini belum terlaksana atau belum diambil suatu kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kapolres, Pak Kasdim yang mewakili Pak Dandim, dan Pak Kajari yang diwakili oleh Pak Kasintal yang saya hormati, Pak Selain dari BIN yang secara khusus hadir bersama kita pada rapat Komunitas Intelijen Daerah kali ini, yang untuk ke depan tentu kita harapkan melalui Kesbangpol beliau tentu kita masukkan dalam Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pasaman, karena dalam aturan lainnya memang seperti itu. Kemudian rekan-rekan para Danramil, Pak Kapolsek dan saudara camat, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya lihat tadi ada beberapa permasalahan, tapi kita di Kabupaten Pasaman kita ini, sebelum kita membahas masalah Pak Kapolres, saya tentu juga ingin sedikit bercerita yang menyenangkan hati kita. Kalau masalah itu kan sakit kemaluan kan. Siapa yang tak pusing ya Pak? Kalau dia pusing kita itu masalah. Tidak pernah habis ya masalah itu ya. Saya ingin menyampaikan dulu apresiasi dan terima kasih tentunya kepada kita semua. Karena yang namanya pemerintah itu tentu tidak bekerja sendiri. Itu adalah berkat dukungan seluruh lapisan komponen, seluruh di tingkat kecamatan, ada Pak Darwanil, Pak Babinsa, ada Pak Kapolsek, Babin Kantipmas, ya Pak Kapolres ya, dan seterusnya. Itu yang pemerintah, termasuk Jorong, Wali Nagari dan lainnya. Saya ingin dulu bercerita yang tadi yang saya sebut tadi, yang menyenangkan hati kita dulu. Nanti baru kita bicara kira-kira masalah-masalah apa yang menyenangkan hati. Dalam tahun 2013 ini, daerah kita Kabupaten Pasaman, tempat pengabdian kita ini, jadi nyanyi pada negeri itu Paubat di Pasaman kita nyanyikan, karena Paubat di sini, negeri kita itu Pasaman. Pasaman ini adalah bagian dari NKRI, juga memberikan kontribusi
Kalau Pasaman ini tidak aman, termasuk Republik ini juga tidak aman, Bapak. Jadi kalau Pasaman aman, itu Republik juga ikut aman. Ya bahasa lain ya, karena bagiannya adalah seperti itu. Ini saya bercerita prestasi dulu sedikit. Alhamdulillah 3 tahun kepemimpinan kami bersama Pak Wakil Bupati, Pak Daniel, kita meraih berbagai prestasi daerah kita ini, Pasaman ini. Pertama dalam bidang kinerja pemerintahan. Dulu di 2010 Pasaman berada pada ini kata Mendagri, bukan kata saya nih Pak Kapolres. Kalau kata saya kan nomor 1 saya Pak Kapolres. Kata Pak Mendagri, dulu itu kita berada pada peringkat 347 dari 500 lebih yang kabupaten kota se-Indonesia. Dari waktu ke waktu terus ini meningkat kinerja pemerintahan. Dan terakhir dalam penilaian kinerja di 2012 kemarin, Pasaman berada pada peringkat 67 secara nasional. Kalau secara Sumatera, kita berada pada peringkat 3. Nah, Sumatera. Karena yang setelah saya lihat-lihat 1 sampai 100 itu didominasi oleh Pulau Jawa, kabupaten kota yang dekat ke pusat pemerintahan nasional. Yang masuk di Sumatera itu di kelompok 1 sampai 100 itu di Sumatera Barat itu ada 2. Tanah Datar pada peringkat 55 saya lihat. Karena dia kabupaten otonomi percontohan itu Pak. Tanah Datar memang dibina sejak awal otonomi daerah. Tapi kita tidak termasuk yang diprioritaskan untuk dibina, karena kita membina diri sendiri di Pasaman ini dengan semangat otonomi, dengan spirit kebersamaan. Alhamdulillah kita masuk ke peringkat 67 ini. Kemudian Samosir dari Sumut saya lihat sama Serdang Bedagai. Nah sekarang menjadi wagub kepala daerahnya, bupatinya menjadi wagub Sumut sekarang. Itu berada pada peringkat 68 ya setelah Pasaman. Itu dari bidang kinerja. Kemudian memang kalau kita berbicara masalah kinerja pemerintahan, muaranya tugas pemerintah ini kalau kita kelompokkan hanya 2. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Yang kedua memberikan rasa aman pada masyarakat. 2 itulah tugas pokok pemerintah. Ya pemerintah, tadi dalam artian yang saya sebutkan tadi, bukan kepala daerah saja. Ada Pak Kapolres dengan jajarannya, Pak Dandim dengan jajarannya, dan seterusnya. Semua itu tugas pokok. Untuk mencapai 2 hal itu, berbagai pendekatan tentu harus kita lakukan. Kalau yang pemerintah itu dengan pendekatan program. Dengan pendekatan program yang tentu yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dan alhamdulillah juga dari kinerja tadi, kalau kinerjanya membaik, indikatornya salah satu pelayanannya pasti baik. Karena tugas pokok pemerintah itu kita ini kan melayani. Pak Kapolres melayani di bidang penegakan hukum, Mas, berikan rasa aman dan seterusnya. Kodim dari aspek teritorial dan keamanan negara dan seterusnya tadi. Itu bagian fungsi kita, peran kita masing-masing. Itu muaranya kalau sekarang Pak, kita di bidang pelayanan publik kalau semakin membaik kinerja tadi, muaranya adalah pelayanan publik semakin baik atau tidak. Alhamdulillah juga ini untuk penilaian kinerja pelayanan publik ini sedang di tingkat nasional ini sekarang. Tapi untuk Sumatera Barat kita diunggulkan untuk peringkat 1 di Sumatera Barat di bidang pelayanan publik untuk tahun ini. Ini dilombakan secara nasional oleh Menpan juga ini, Menpan dan dalam waktu dekat ini akan turun tim dari pusat karena kita diunggulkan Pasaman oleh Pak Gubernur, oleh provinsi untuk berkompetisi dengan kabupaten kota lain yang ada di provinsi lain.
Kemudian penghargaan-penghargaan lain yang dalam tahun ini juga yang belum pernah dicapai oleh daerah kita, Kabupaten Pasaman, di bidang kebersihan dan lingkungan. Alhamdulillah juga Pasaman, kota kecil di Puskaping kita ini mendapat penghargaan Adipura sebagai kota terbersih, kota kecil terbersih dari Presiden. Kebetulan saya diundang untuk menerima ini. Dan juga di bidang tertib berlalu lintas, walaupun belum tertib, tadi dilaporkan oleh Pak Kasat Intel Polres, ternyata angka kecelakaan kita juga masih tinggi. Dan saya memang melihat sendiri anak-anak kita, terutama pelajar yang saya yakini belum memiliki SIM, belum tertib, jujur kita itu. Walaupun seperti itu aja, kita sudah 2 kali dapat piala penghargaan tertinggi untuk tertib berlalu lintas. Pak Kapolres yang mengambil itu 2 kali berturut-turut, tahun 2012 dan 2013 ini. BTN sudah dapat penghargaan. Dan terakhir besok ini daerah kita juga dapat penghargaan terbaik, ya, terbaik dalam kabupaten sehat. Nah, jadi dari 60 kabupaten kota se-Indonesia, termasuklah kabupaten kita sebagai kabupaten sehat. Mungkin karena kita mencanangkan ada satu jorok, satu bidang, dan seterusnya dengan program-program kita tadi, kita juga dianggap mengelola kesehatan masyarakat dengan baik, sehingga Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai kabupaten sehat yang pantas diberikan penghargaan atau motivasi lebih baik barangkali. Kemudian di bidang kinerja keuangan, kita 2 kali mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan, malah itu dikasih bonus, ya. Untuk tahun 2011 itu ada 55 daerah di Indonesia dari 500 kabupaten kota. Sumatera Barat itu 2 tahun 2011, yaitu Pasaman dan Kota Solo dari 19 kabupaten kota. Dibonusi uang, tapi tidak untuk Pak Bupati, Pak Kapolres, untuk masuk APBD 23 miliar lebih, saya lupa angka pasnya. 2012 kita dapat lagi atas pengelolaan keuangan daerah, hanya 60 daerah kalau tidak salah. Pasaman dapat kembali, untuk Sumatera Barat hanya Pasaman saja, angkanya kurang, 19 miliar kita dapat dana insentif daerah atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendidikan. Nah, ini gambaran berbagai penghargaan. Itu yang menyenangkan, yang saya bilang tadi, yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan tentu masih banyak. Karena memang berbicara tugas kita, pemerintah dalam artian luas ini, tentu tidak berhenti sampai di situ, dan tidak bisa diukur, tidak ada akhirnya barangkali. Sama dengan pengabdian, pengabdian itu tidak ada akhirnya. Begitu juga tingkat kepuasan masyarakat kita pasti akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan kondisi dan situasi. Dulu, nah saya masuk ini, dulu tidak ada orang Pasaman itu yang mau membakar lambang kepolisian itu. Misalnya papan merek seperti di Raung, itu tidak ada itu orang Pasaman. Tapi ada sekarang orang Pasaman yang begitu. Nah, karena kalau kita bicara itu, saya tidak melihat sesederhana itu. Itu lambang-lambang, simbol-simbol institusi negara. Ya, kalau di lembah kaca itu tuh masih banyak. Tapi kalau membakar lambang merek itu simbol. Saya melihatnya malah seperti itu, Pak. Nah, itu tidak ada dulu itu, Pak Kasenter. Mana ada orang Pasaman yang begitu itu. Nah, ini sekarang sudah ada. Ini yang perlu kita cermati sebagai intelijen daerah. Ini apa? Trennya kemana ini? Kok ada orang Pasaman, maaf bahasa lain saya yakin sudah bisa bahasa Minangnya. Saya bercampur aduk aja di bahasa saya, Pak. Kok ada orang yang seperti ini? Ini perlu kita cermati.
perlu kita cermati, karena bagaimanapun seperti yang saya sampaikan tadi, itu institusi, lambang-lambang institusi negara yang harus terjaga dan terpelihara kehormatannya. Kalau tidak bubar negara ini. Nah, kalau saya bilang ini bubar. Saya Pak Selain kebetulan juga pernah dididik di Intel di Cilendek itu Pak, berapa kali. Saya jaksa di Pak Selain. Jadi ini perlu kita cermati hal-hal yang seperti ini. Itu tentu tidak boleh sama pendapat kita. Ini saya cermati, ini yang terakhir dulu, yang saya tempatkan yang pertama, karena saya anggap ini penting. Ini perlu kita cermati, apa ini? Kok masyarakat kita yang tidak pernah dia lakukan, yang selama ini dia tidak pernah berani melakukan hal yang seperti ini, dia berani. Nah ini kalau sekedar pengaruh minuman, karena dia minum tua misalnya, nah, itu selesailah masalah. Mudah-mudahan itu. Tapi kalau ada motif-motif lain, ini perlu kita cermati. Kalau sekarang dia bombar ya, karena dia mabuk, bombar, minum tua, dia bakar itu. Simbol-simbol yang seperti itu. Ini perlu kita cermati secara bersama. Dan saya setuju, ya, langkah penegakan hukum harus kita ambil. Langkah penegakan hukum harus kita ambil. Karena untuk menegak adalah salah satu memang faktanya, fakta yuridisnya memang membuktikan bahwa memang ini perbuatan salah, ya. Tetapi dampak lain yang memang harus kita hitung. Saya sependapat dengan Pak Kasarindra, kita melihat kalau kepada institusi kepolisian yang berada pada garda terdepan pengamanan saja dia berani, masyarakat kita, apalagi ke institusi-institusi lain, sebutlah pemerintah daerah. Ini perlu ya langkah penegakan hukum. Pak Jaksa, ini saya minta perlu secara tegas dan nyata kita lakukan. Ya, tentu dari awal perlu dikoordinasikan ya langkah-langkah yang seperti apa. Tapi harus mampu ya membawa dampak jerah, salah satunya. Tujuan hukuman itu supaya trennya tidak seperti itu berkembang. Sekali kita melakukan terapi, agak menjaraplah dikit obatnya. Harapan kita begitu. Untung aja itu Pak Kapolsek sabar, saya lihat itu. Kalau saya jadi Kapolsek, seumur Pak Kapolsek saya tembak itu Pak. Untung saya tidak jadi Kapolsek Pak, mungkin itu kan. Masih lain. Ya, dia lihat aja. Nah itu. Nah, saya terima kasih Pak Kapolsek. Dalam insiden itu tidak ada korban. Pak Kapolsek telah mampu mengendalikan diri, itu baik. Langkah penegakan hukum adalah yang paling benar yang harus kita lakukan. Ini yang kita perlu bersamakan pandangan kita, bahwa kita tidak melihat masalah itu secara sangat sederhana. Tapi penerapan pasal juga perlu kita hati-hati. Nanti dipelintir kawan kita. 160 makar, 170. Nah, kemana arahnya? Makar ini bahaya. Nah, nanti dibilang Pasaman ini daerah yang tidak aman secara Mas. Harus dipertimbangkan Pak Kapolres dari segi politis daerah kita. Nah, kalau udah cerita makar itu di Aceh itu, karena saya pernah jadi jaksa di Aceh dulu Pak. Nah, melawan negara, pemerintah. Apakah sejauh ini pertimbangkan Pak Kapolres dampak-dampak politis dari penerapan pasal kepada daerah dan kepada jajaran kepolisian secara umum di Kabupaten Pasaman. Ini yang perlu mungkin Pak Kapolres. Karena kalau udah cerita makar Pak Kapolres, pasti Pak Selain melapornya ke BIN, nanti Pasaman sudah tidak aman lagi. Nah, padahal tadi kita dari uji nih paling aman. Nah, berarti ada makar kan? Karena ada makar di sana. Nah, ini saya berharap kepada teman-teman dari penyidik, dari kepolisian,
pertimbangkan dalam menerapkan pasal-pasal ini. Ya pada saya, nanti kalau kita hantam dengan makar itu nanti udah ceritanya makar itu cara akan melawan pemerintahan yang sah. Masuk pasal hukum kapitnya itu. Tapi kalau kita lihat simbol tadi itu kan ada trennya seperti itu. Tapi kita pertimbangkan dalam penerapan pasal karena dampaknya akan luas tentunya. Apakah benar sejauh itu niat pelakunya? Nah, ini kan, itu yang saya bilang tadi. Kalau orang lagi mabuk semuanya benar aja kan? Mungkin tidak maksudnya seperti itu. Ini perlu kita pertimbangkan. Kemudian juga mengenai masalah pemilu. Karena tahun ini adalah tahun politik, kita tahu itu semua. Ada kecenderungan akhir-akhir ini tadi dari disinggung Pak Kasdim ini. Kecenderungan masyarakat kita itu apatis. Apatis dalam arti dia tidak menggunakan lagi hak-haknya. Ini bisa kita lihat dalam berbagai pemilu, termasuk Pilwana kemarin. Ini kan juga pemilu tingkat negara. Tingkat kehadirannya itu rata-rata di bawah 60%. Padahal target nasional berapa tadi? 75%. Saya baru melihat, saya mengikuti berapa kali pemilu di Pasaman ini. 2000. Pemilu yang tertinggi tingkat kehadiran masyarakat itu waktu pemilu kada pada 2010 yang lalu. Coba lihat datanya. Itu mencapai 76% kalau tidak salah. Pilpres hanya 67%. Pemilu legislatif di bawah 65%. Itu angka secara hukum. Nanti filenya secara konkret bisa kita lihat. Kalau kita melihat ke daerah lain, ini tren Kota Padang, kita lihat di pemilu kada yang sedang berlangsung, turun terus. Hanya sekitar 50%. Ini tidak mustahil di daerah kita Pasaman dengan berbagai persoalan yang ada juga terjadi. Ini dimulai berbagai persoalan. Yang pertama, apatisnya masyarakat ini, tidak menggunakan hak pilihnya masyarakat ini. Yang pertama itu yang perlu kita lihat trennya itu hilangnya kepercayaan pemerintah kepada institusi-institusi pemerintah. Sebutlah kepada pemerintah daerah, terhadap kepolisian, terhadap pengadilan, terhadap penegakan hukum, dan lain-lain. Jadi kalau bahasanya mau ke TPS saya, mudah ke TPS saya, ya nggak ada artinya. Ini berbahaya. Kalau ini yang terjadi, yang stigma ini yang ada di pikiran masyarakat kita, ini tentu berbahaya dalam kita berdemokrasi. Karena kedaulatan itu kan kita tahu ada di tangan rakyat ini. Kalau rakyat berpikir yang seperti ini, karena trennya secara nasional, secara provinsi, secara kabupaten kota, ini dari ke waktu bukan meningkat, cenderung menurun. Beruntung kita di Pasaman pada pemilu kada masih tinggi misalnya. Tapi dalam pemilu lain itu rendah. Pilwana, saya minta laporannya hanya